mahar tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Iya betul. Gimana Mas? Apa kita sebagai suami gitu tanggung jawab gitu. Kalau dari awalnya palsu ya kedepannya yang bisa dipertanggungjawabkan apa gitu. Iya. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hal Takrib, tahu nggak tahu jawab aja. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat unik tapi penting untuk kita bahas hari ini di Hal Takrib, yaitu fenomenanya sudah kejadian di Indonesia. Ada beberapa orang yang menikah cuman dengan mahar palsu. Mungkin kita sudah tahu sendiri yang udah viral sekali, ada orang nikah dengan mahar mobil cuman mobilnya tidak ada. Nah, kalau kejadian seperti ini, apakah itu sudah bisa dibilang sah atau tidak? Sebelum kita ke Ustadz kita cari tahu dulu jawabannya dari masyarakat kita di sekitar sini, apakah mereka setuju ataupun tidak. Mau tahu keseruannya? Ayo ikut saya. Ayo. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Ayub Adi Supriyanto, panggil Ayub. Panggil Ayub aja ya. Jadi Mas, sebagaimana yang kita cari-cari sekarang ini, kita kan lagi mau nanya-nanya sosial eksperimen kepada masyarakat. Baik. Tentang ada kejadian orang mahar, cuman maharnya nih palsu. Ada orang mau nikah, cuman maharnya mahar palsu. Dia bilang di maharnya nih mahar pakai mobil, cuman nggak ada mobilnya. Nah, itu gimana menurut pandangan antum? Nah, itu kalau itu mahar tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Iya betul. Gimana Mas? Nah, menurut saya itu karena mahar kan itu hanya calon istri. Iya. Menurut antum sah nggak kalau orang nikah itu pakai mahar palsu? Kalau menurut saya nikah itu kan sakral Mas ya. Iya sakral. Sakral seumur hidup satu kali gitu. Iya. Kalau pakai mahar palsu itu ya nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Mahar itu kan artinya kita mampu untuk tanggung jawab pada apa calon yang kita istri perbuat gitu. Oh, iya. Apa kita sebagai suami gitu tanggung jawab gitu. Kalau dari awalnya palsu ya kedepannya yang bisa dipertanggungjawabkan apa gitu. Iya. Ya kan? Jadi untuk calon suami itu harus disesuaikan apa yang diinginkan mahar dari calon istri tersebut. Kan sekarang modernan Mas. Biar kelihatan mewah gitu pernikahannya, pakai mahar gede, cuman nggak ada barangnya. Oh, kan, untuk ini apa mewah-mewahan gitu. Formalitas. Iya. Formalitas. Iya sebenarnya nggak etis juga sih. Nggak etis juga ya. Maksudnya ya kalau misalkan mampunya sebagaimana mampunya ya disebutin aja gitu. Iya. Tapi kalau untuk buat untuk formalitas kayak misalkan emas berapa kilo gitu kan nggak masuk di nggak masuk di akal ya. Berarti karena ya itu namanya bukan buat ibadah sih Mas. Nikah ini kan ibadah gitu. Iya. Kalau kita bohongin ibadah iya. sama aja Awal-awalnya bohong nanti kan sama aja kita mempermainkan berbahaya. Allah. Iya. Kan? Gak boleh karena kan ya tadi saya bilang sakral. Iya. Masa kita main-mainin gitu kan. Oh iya. Nanti perempuannya merasa tertipu gitu ya. Betul. Gitu ya. Nggak bisa nih berarti. Itu sama saja mengelabui itu. Kan sekarang nih pengennya modern gitu. Iya. Kelihatan kaya mungkin kan. Iya. Padahal nggak punya mobil. Cuman karena tren-tren biar kaya kelihatan kaya jadi saya punya mahar kayak mahar mobil gitu. Iya. Nggak apa-apa kan? Ya itu nggak bisa ya. Nggak bisa, kalau itu punya sendiri nggak masalah, itu nggak apa-apa. Kalau bukan punyanya itu sama saja itu kayak menipu gitu. Oh iya, berarti nggak boleh ya?
apa adanya dan sesuaikan dengan itu ya musyawarah itu sama warga calon istrinya itu. Ya, harus asli ya. Betul. Nggak ada mahar-mahar palsu tuh. Nggak ada itu. Nggak Itu boleh. sama saja itu Menipu keluarga perempuan. Itu, iya. Kecuali kalau memang dari individunya ada kontrak nikah kontrak atau apa ya bebas. Tapi kalau untuk seumur hidup saya pikir ya masuk Nggak, akal sih, masuk akal. palsu-palsuan Berarti gitu. jangan lah ya, kurang setuju ya. Kalau bisa sih setuju. jangan nih, kalau bisa jangan ya jangan Ya, sekali. jangan sekali. Kalau memang mampunya berapa juta, puluh juta Iya. atau barang itu kan balik lagi mas ya, calon istrinya terima atau enggak. Kalau calon istrinya mau aja sih menurut saya dua-duanya salah sih. Iya, salah-salah juga. Karena ya dari awal ya menerima gitu. Sedangkan apa yang diterima gitu. Sedangkan nggak ada barang atau fisik yang sesuai disebutkan gitu lah. Jadi ya itu sih pendapat saya tentang. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa sekali mas ya. Ya. Alhamdulillah telah selesai kita sosial eksperimen hari ini, dan dari pembahasan kita hari ini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya kejujuran itu sangatlah penting dan adalah pondasi dari keberhasilan pernikahan seseorang. Tidak ada dari yang kita tanya tadi yang setuju dengan mahar palsu ini. Jadi intinya kita harus jujur. Akan tetapi kita dari tadi belum tahu apakah hukumnya makruh, haram, atau mubah. Dan untuk mencari tahu itu, kita akan bertanya langsung kepada narasumber kita, Ustadz kita. Kita balik ke studio. Baik, adapun masalah mahar palsu, nikahnya tetap sah. Orang nikah dengan mahar palsu, nikahnya tetap sah. Bahkan dalam pernikahan nggak disebut maharnya pun, nikahnya tetap sah. Hanya nanti perlu diganti, perlu dibayar mahar mithil. Kalau maharnya tidak disebutkan, mahar mithil itu adalah mahar umumnya wanita seperti dia itu berapa sih di kampung itu? Umumnya berapa? 500.000, 400 juta, seperti itu kebiasaan wanita seperti itu. Adapun kalau dia adalah emas palsu, ada dua kemungkinan. Bisa jadi laki-laki tersebut juga tertipu karena saking semangatnya ingin belanjakan buat istrinya, beli ke toko emas. Sama toko emasnya dibohongin, ya bisa jadi dia dibohongin. Makanya maharnya jadi emas palsu. Ya tetap wajib mengganti. Atau memang dia niat membohongi, tetap sah nikahnya, tapi dia pembohong. Nah, kalau dia pembohong ya pembohong. Dosa, dia tetap wajib menggantinya, tapi nikahnya tetap sah. Nikahnya tetap sah. Tinggal nanti istrinya mungkin dia merelakan, tidak menuntut, ya sah-sah saja menjatuhkan haknya. Seperti itu. Adapun setelah itu hidupnya susah, orang hidup susah ya, pertama meningkatkan tingkat kesabarannya. Sebab orang susah juga banyak. Cuman bedanya ada yang susah di dunia tapi bahagia di akhirat, ada susah di dunia sengsara di akhirat. Maka jadilah Anda orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau ternyata harus sedikit ada sengsaranya di dunia, ya di dunia, tapi jangan sampai di akhirat. Maka siapapun yang susah dalam hidupnya, jangan sampai dengan kesusahannya mengambil yang haram. Sudah susah melarat nyolongan, sudah susah melarat nyopetan. Waduh, nasib buruk tuh, sudah susah nyopetan. Naudzubillah, jangan semacam itu. Adapun kalau itu karma, bukan. Itu bisa saja untuk pengangkatan derajat atau penghapusan dosa. Mungkin dulu banyak salah sehingga disiksa oleh Allah karena Allah ingin mengampuninya, atau karena Allah ingin memberikan sesuatu yang terbaik setelah itu. Diuji oleh Allah dengan bermacam-macam cobaan, kemudian dia lulus dalam cobaan, maka Allah akan angkat derajatnya. Seperti itu insya Allah. Jadi jangan pakai istilah karma dan sebagainya. Ya memang ada dua gini loh ya. Jika seorang hamba itu mendapatkan satu kesusahan, musibah dan seterusnya, itu ada salah satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Allah ingin mengampuninya. Dia banyak dosa tapi jarang istighfar. Tapi Allah sayang, maka dikasih bencana karena Allah ingin mengampuni di balik itu semuanya. Yang kedua adalah karena Allah ingin menabungkan, Allah ingin mengampuni doa, mengangkat derajatnya. Yang kedua. Jadi Allah menghendaki dia itu derajatnya tinggi, tapi masih kurang ibadah. Kasih sakit lalu diangkat derajatnya. Yang ketiga adalah karena Allah
ingin menyiapkan pahala yang besar di akhirat nanti, cuma ditunggu dilihat-lihat kok dia tidak banyak ibadah, maka dikasih musibah kemudian dia sabar, lalu dia punya pangkat tinggi, dia pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kalau tentang musibah. Jadi seorang mukmin itu kalau kena musibah jangan terpuruk amat. Karena Nabi menyebutkan ajaban li amril ummati anna amrahu kullahu khair. Urusan orang beriman itu baik-baik saja. In asabatu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan bersyukur, kana khairan lah. Itu lebih bagus dari dia. Wa in asabatu dharra, kalau mendapatkan musibah sabar, dia sabar, wa kana khairan lah. Itu baik baginya. Maka orang beriman selalu baik-baik saja. Makanya jangan berkeluh kesah. Yang penting jangan jahat, jangan zalim, jangan ambil hak orang lain, jangan berbohong, selesai. Allah alam bisawab. Sebelum satu langkah pun diambil, sebelum petualangan dimulai, ada satu hal penting yang selalu kami pastikan. Jadi trekking perjalanan di gunung kita hari ini 48 jam atau 2 hari. Karena di atas nggak ada sinyal, tolong semua HP di motor pesawat, itu alat ganti komunikasinya kita ganti. Coba dinyalakan. Pastikan semua HT ada di posisi yang bisa diterima. Oke? Bisa. Karena di luar jaringan, kerjasama harus tetap nyambung. Ponsel tak selalu bisa diandalkan, tapi suara bisa menjangkau bahkan saat dunia tampak jauh. Dalam kabut, dalam gelap, saat arah terasa hilang, satu suara bisa jadi cahaya. Satu alat kecil bisa menyelamatkan semuanya. Halo kakak, kakak posisi di mana kakak? Aku ketinggalan rombongan. Kayaknya aku di Bangkok. Oke. Sekarang kakak tenang ya. Kita akan menuju. Dalam kondisi apapun, kami tetap saling menemukan. Karena kami tahu, bukan sinyal yang membuat kami terhubung, tapi suara yang tak pernah putus. Handy Talkie, koneksi nyata dimanapun kamu berada.